Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan yang penuh cahaya dan keberkahan. Bulan yang di dalamnya dilipat gandakan pahala dan dibukakan pintu ampunan. Bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mencontohkan kepada kita bagaimana menjadi Ramadan dengan penuh kesungguhan, kesabaran, dan ketakwaan. Yang terhormat, Ustadz Afendi Cahya selaku pengajar kali ini, ayah dan bunda yang dirahmati Allah, serta teman-teman soleh dan solehah yang berbahagia. Selamat datang dalam kelas Ramadan for Kids and Teens yang diselenggarakan oleh Divisi Pendidikan Dana Mustadafin. Semoga sore hari ini menjadi bagian dari perjalanan kita menjadikan Ramadan sebagai madrasah takwa dan perubahan diri. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi tentang membentuk hati agar lebih lembut, melatih diri agar lebih disiplin, serta membiasakan diri untuk lebih peduli dan rajin berbuat baik. Melalui kelas keislaman online ini, kita akan belajar bagaimana Ramadan bisa menjadi tempat latihan terbaik untuk menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih bertanggung jawab, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah materi akan disampaikan oleh Ustadz Afendi Cahya. Beliau merupakan pengajar aktif dalam program Islamic Studies for Kids and Teens yang berfokus pada pendidikan karakter dan nilai-nilai keislaman bagi anak dan remaja. Pendidikan Sarjana Ilmu Al-Quran dan Tafsir atau STFI Sadra Jakarta. Pengalaman mengajarnya Muslim Smart Islamic Studies for Kids, Sparks English Learning Center for Kids and Teens, serta organisasinya Australia Indonesia Muslim Exchange Program dan Young Interfaith Peacemaker Community. Insya Allah, sore hari ini beliau akan membimbing kita memahami makna Ramadan sebagai madrasah pembentukan takwa dan perubahan diri. Kepada Ustadz Afendi Cahya, waktu dan layar kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Terima kasih untuk Kak Nur Zainab atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini untuk semua yang hadir di Zoom online? Alhamdulillah baik. Jelas. Oke, baik. Mari sebelum kita mulai, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman thayyiban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nabiya wa rasulah wa bi aliyan imama wa Hasan wa Husain wa aliyin wa Muhammad wa Ja'far wa Musa wa aliyin wa Muhammad wa aliyin wa Hasan wa khalafus salihil mahdi alaihi salam ayyatan sadatan wa qadatan bihim atawalla wa min a'daihim atabarra. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan ya untuk koneksi. Baik, untuk tema kita pada sore hari ini kita ada menyambut Ramadan ya. Tapi sebelum kita mulai, mau cek sound dulu nih. Kalau Kak Afendi bilang hi, nanti jawab hello ya. Hi, hello, kayak gitu ya. Kalau nanti hello, hi, oke. Kak Afendi cek suara dulu ya. Ya. 1, 2, 3. Hi. Hello. Halo. Hello. Halo. Hai. Kalau hello, hi ya. Oke, coba lagi ya. Hi. Hello. Hello. Hai. Hai, hai. Hello. Hello, hello.
Hai. Hai, hello. Halo, hai. Hai. Hello, hai. Hey, hello. Oke, udah pada bisa ya. Oke, udah fokus ya. Oke, coba kita mulai. Sekarang kita berada di bulan Ramadan ya. Oke, boleh. Oke, adik-adik boleh sekarang ini lagi, mute lagi. Oke, sekarang kita berada di bulan Ramadan. Oke. Ada yang tahu nggak bulan Ramadan itu? Oh, nggak ada gambar? Sudah kelihatan belum gambarnya? Dengerin nanti kalau Sudah, Ustaz. Sudah ya? Oke. Ada yang tahu nggak bulan Ramadan itu bulan keberapa? Ada yang tahu nggak? Bulan Ramadan itu bulan keberapa? Kalender Islam. Ke-9. Siapa tuh yang jawab tadi? Masya Allah, Maryam ya? Oke. Bulan Ramadan itu bulan ke-9 dalam kalender Islam. Betul sekali. Kalau dalam Masehi kan ada 12 Januari, sekarang Februari bulan kedua. Kalau bulan Ramadan bulan ke-9. Betul sekali. Oke, apa itu bulan Ramadan? Bulan Ramadan yang penuh berkah adalah bulan ke-9 dari bulan-bulan Arab yang dikenal sebagai bulan Qamariyah ya. Jadi kalau bulan Masehi itu Januari sampai Desember dihitung menggunakan matahari perpindahan bulannya. Nah, kalau bulan dari Muharram sampai ke bulan Dzulhijjah dan sekarang kita bulan Ramadan itu memakai perhitungan bulan. Makanya kita pakai hilal dulu itu kemarin ya, lihat dari Abi sudah ada belum awal Ramadannya. Nah, itu perhitungnya menggunakan bulan, disebut dengan bulan Qamariyah. Oke. Ramadan adalah bulan Allah. Apa sih Ramadan? Ramadan adalah bulan Allah, bulan puasa, pemimpin seluruh bulan dan yang paling utama di antara semuanya. Jadi bulan Ramadan adalah bulannya Allah. Kenapa? Karena pada bulan ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Berpuasa itu untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita niatnya karena Allah. Kalau sholat, kita sholat karena Allah juga ya. Tapi kalau sholat kan orang lihat ya. Oh, orang itu ruku, sujud, oh sholat. Kalau kemudian apalagi ibadah selain sholat, ada yang tahu adik-adik ibadah apa selain sholat? Apa? Quran. Baca Quran. Oh, baca Quran juga ibadah. Kelihatan kan baca Quran kedengeran. Haji juga kelihatan kan. Saya mau haji pergi. Semua orang tahu. Kalau puasa hanya kita sama Allah. Ya, karena menahan lapar dan haus. Ya kan? Hanya kita dan Allah yang tahu. Oh, kamu puasa karena bibir kamu belah-belah, belum tentu. Yang nggak puasa juga bisa jadi bibirnya belah-belah ya, kering seperti itu ya. Jadi yang tahu puasa itu hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ramadan adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga adalah bulan kesabarannya dan bulan empati. Jadi kita harus sabar, nahan lapar, nahan haus. Tapi nggak hanya itu, kita juga harus sabar. Jangan mungkin jangan marah-marah di semua bulan ya. Nah, di bulan Ramadan kita harus menahan emosi, ya kan? Kemudian apalagi empati terhadap orang yang membutuhkan, seperti itu ya. Bulan Ramadan juga bulan empati. Bulan Ramadan juga bulan turunnya Al-Quran, musim seminya Al-Quran. Mungkin adik-adik semuanya di bulan Ramadan ini kita sering mendengar di masjid-masjid Al-Quran di play ya, audio Quran. Meskipun di setiap bulan di sepanjang tahun kita sebagai seorang muslim ya diharuskan untuk membaca Al-Quran. Tanda seorang muslim kita baca Quran. Nah, di bulan Ramadan ini adalah bulan musimnya Al-Quran. Jadi kita baca Al-Quran. Dianjurkan untuk lebih membaca Al-Quran. Ya. Ramadan juga diturunkannya kitab-kitab samawi selain Al-Quran. Ada yang hafal nggak? Selain Al-Quran ada kitab-kitab samawi nih. Ada kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi yang lain. Ada yang tahu nggak kitab apa aja? Yang tahu? Kitab yang turun kepada Nabi Daud. Ada yang tahu nggak itu kitab apa? Zabur. Zabur. Muhammad Hussein dijawab Zabur. Yang turun kepada Nabi Musa. Ada yang tahu nggak?
Kitab Taurat, Ustadz. Kitab Taurat. Mahira Fitri menjawab, bagus. Yang turun kepada Nabi Isa, Injil. kitab apa itu? Kitab Injil. Kitab Injil, ya, betul sekali. Bapak pada tahu ya. Dan yang turun kepada Nabi Muhammad adalah kitab Al-Quran. Oke, sudah tahu berarti ya apa itu Ramadan. Nah sekarang apa arti Ramadan? Kita singkat aja ya. Oke, apa itu Ramadan? Ada yang tahu nggak apa arti Ramadan? Mungkin sebelum dijelaskan. Apa ada? Kalau tadi kan Ramadan adalah bulan turun Quran. Arti dari kata Ramadan. Contoh, kalau nur artinya cahaya. Kalau Ramadan itu bahasa Arab. Ada yang tahu artinya Ramadan? Belum tahu? Kalau belum tahu, ada yang jawab tuh apa tadi? Saif Ali apa? Panas atau terik. Panas atau terik, betul sekali ya. Jadi Ramadan itu tentu nama bulannya. Nah, menurut Fakhruddin ya itu salah satu ulama disebutkan bahwa Ramadan itu bahasa Arab artinya panas yang sangat terik. Nah, bulan Ramadan ini dinamakan Ramadan bertepatan dengan satu bulan yang saat itu sangat panas dan terik. Ya, jadi Ramadan itu artinya panas. Jadi adik-adik kalau mataharinya itu sedang di tengah-tengah tuh di zuhur, kalau lagi musim panas, apalagi di Jakarta, panas banget ya. Mungkin kalau di daerah Arab juga lebih panas. Nah, itu arti dari Ramadan itu artinya panas. Sehingga kalau Ramadan di sekarang itu musim hujan ya di Jakarta ya. Kalau di zaman dulu, di zaman Rasul, Ramadan itu panas. Jadi kerasa hausnya. Nah, ada nih adik-adik dalam hadis-hadis Ahlul Bait bahwa diriwayatkan bahwa kita itu dilarang menyebut hanya Ramadan saja. Ini Ramadan udah datang. Ramadan udah selesai, kita Idul Fitri. Nah, ada beberapa riwayat dari Ahlul Bait tidak cukup. Jadi tidak cukup menyebut Ramadan. Jadi harus menggunakan, nah ini ada hadisnya ya. Dari Abu Ja'far, anak Abi Ja'far, faqala la taqulu hadha Ramadan wala dhahaba Ramadan wala ja'a Ramadan fa inna Ramadan ismun min asma'illahi azza wa jal. La yaji wa la yadhhab wa inna ma yaji wa yadhhab az-za'ir. Walakin qulu syahru Ramadan fa inna syahra mudhafun ila al-ismi wal ismu ismullah azza wa jalla wa huwa syahru ladzi unzila fihi al-Qur'an ja'alahu mathalan wa inda. Ada yang mau baca artinya? Boleh? Ada yang mau baca artinya? Ada yang mau baca artinya? Tidak ada? Kalau tidak ada, biar Saya oh ada nih. Kian, oke boleh Kian dibaca dari Abu. Bismillahirrahmanirrahim dari Abu Ja'far alaihissalam. Beliau berkata, janganlah kalian mengatakan ini Ramadan atau Ramadan telah pergi atau Ramadan telah datang karena Ramadan adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Allah pergi hanyalah sesuatu yang fana, tidak abadi. Oke. Terima kasih ya Kian. Selanjutnya ya dilanjutkan oleh Kak Afendia. Tetapi katakanlah bulan Ramadan. Karena bulan itu dihubungkan kepada nama Allah. Dan nama Allah itu adalah nama yang maha mulia. Jadi Ramadan itu tadi selain artinya panas, terus Ramadan itu selain bulan diturunkannya Al-Quran, bulan puasa, tetapi Ramadan juga adalah, kata Imam Ja'far, adalah nama Allah. Makanya disebut bulannya Allah. Nah, kita sebagai seorang muslim dianjurkan untuk menyebutnya bulan Ramadan, bukan Ramadan. Karena ketika bulan Ramadan ini berakhir, maka hanya bulannya yang berakhir. Kalau disebutkan Ramadan itu berakhir, berarti Allah berakhir. Sedangkan Allah itu abadi. Seperti itu ya. Jadi kita sebutnya bulan Ramadan telah datang. Seperti itu. Kalau Ramadan datang, Allah itu tidak datang dan tidak pergi karena Allah ada selamanya ya.
Jadi bulan Ramadan telah datang, sekarang kita menjalaninya. Nanti kalau udah Idul Fitri, bulan Ramadan sudah berakhir. Seperti itu ya, menurut Imam Ja'far. Oke. Nah, apa pelajarannya tadi? Saat kita mengatakan bulan Ramadan, kita sedang menunjukkan rasa hormat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan adalah bulannya Allah dan salah satu nama Allah, sehingga kita menyebutnya bulan Ramadan, bukan hanya Ramadan. Karena kalau kita hanya mengatakan Ramadan datang, Ramadan pergi, kita berarti mengatakan Allah datang, Allah pergi. Sedangkan Allah itu tidak datang dan tidak pergi. Allah itu selalu ada. Oke, kita lanjut. Nah, guys, adik-adik, kata Ramadan itu ada dalam Al-Quran loh. Ada yang tahu nggak ayatnya? Ada yang pernah hafal mungkin ayatnya nih? Ada yang hafal nggak ayat dari kata Ramadan? Ada yang tahu nggak? Atau dari surah apa nih? Ada yang tahu nggak? Tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kalau tahu, alhamdulillah nih. Al-Baqarah, Ustaz. Al-Baqarah tuh, menurut Rahmat. Tadi dari surah Al-Baqarah. Oke. Tahu ayatnya kira-kira? Ada yang tahu mungkin? Mana tuh dari surah Al-Baqarah? Ada yang tahu ayatnya? Bunyinya? 185. 185. Oke. Coba ya. Kita lihat. Oke, 185 betul sekali ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau adik-adik masih hafal, bisa sambil membaca juga ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalam itu diturunkan Al-Qur'an. Tadi kan ini ada dalilnya. Tadi kata Kak Hafiz, bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Qur'an. Masa sih? Hanya ada dalilnya. Surat Al-Baqarah ayat 185, bulan Al-Qur'an adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk Al-Quran ini bagi siapa? Bagi manusia, dan juga sebagai penjelas mengenai petunjuk itu ya, mengenai mana yang benar, mana yang buruk, seperti itu. Kalau aku nggak puasa, baik nggak ya? Al-Quran mengatakan bahwa kita wajib, sehingga kalau kita nggak puasa, padahal kita nggak sakit, padahal udah wajib, berarti kita melakukan hal yang buruk karena kita tidak puasa, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran kan? Apa dalilnya? Ada disebut dengan Ramadan itu disebut dengan Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Ini ada di surah Al-Qadar. Ada yang mau baca surah Al-Qadar ayat 1 nih? Ada yang mau baca? Selain Kean, ada yang mau baca mungkin? Tadi kan sudah membaca. Terima kasih. Ada lagi yang membaca ayatnya nih? Mau cek nih bacaan Al-Qurannya nih. Ada yang baru baca? Satu ayat aja. Surat Al-Qadar. Saya. Boleh deh, boleh. Baca A'udzubillah, bismillah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim bil amr salamun hatta matla'il fajr. Oke, wah dibaca lengkap ya. Oke, bagus tuh bacanya ya. Nanti bacaannya lebih tartil lagi ya. Tadi udah bagus tuh ya. Jadi tadi udah bagus, udah apa? Oke. Sadaqallahul adzim. Inna a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya telah kami turunkan ya, pada malam Al-Qadar apa? Al-Quran. Jadi Al-Quran sebagai kitab suci yang lengkap dan sempurna diturunkan pada malam Al-Qadar di bulan suci Ramadan. Kapan malam Al-Qadar itu? Wallahu a'lam. Tapi kita dianjurkan untuk menghidupkannya pada beberapa malam. Nanti kita bahas ya. Oke, lanjut. Apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Ada yang tahu nggak apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Adik-adik, berpuasa. Ada lagi selain berpuasa? Apa aja ya?
memperbanyak beribadah kepada Allah. Masya Allah, memperbanyak beribadah kepada Allah. Ada lagi deh, satu lagi deh, ada yang bisa. Ada yang mau jawab? Apa aja harus kita lakukan? Membantu orang tua. Oh, Masya Allah, membantu orang tua. Ya, jadi membantu orang tua kita lakukan di sepanjang tahun, khususnya di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini aku pengen lebih banyak membantu orang tua. Itu bagus, itu salah satu ibadah, berbakti kepada orang tua. Masya Allah. Oke. Nah, Imam Ja'far As-Shadiq. Ada yang tahu nggak Imam Ja'far itu imam keberapa? Ada yang tahu nggak Imam Ja'far imam keberapa? Kelima, Masya Allah, betul. Kelima ya. Pertama Imam Ali, kedua Imam Hasan, ketiga Imam Husain, keempat Imam kelima atau keenam? Keenam ya? Keenam ya? Salah dengar. Keenam ya? Pertama Imam Ali, iya. Pertama Imam Ali, kedua Imam Hasan, ketiga Imam Husain, keempat Imam Zainal Abidin, kelima Imam Bagir, keenam ya. Keenam Imam Ja'far. Oke, pada jawab keenam ya tadi ya. Oke. Ini hadisnya banyak. Nanti deh kalau yang hadisnya pendek ya, Kak Fendi minta yang adik-adik baca. Karena ini panjang, berapa Kak ini aja. An Ishaq ibn Ammar anil Misma'i annahu sami'a Aba Abdullah alaihi salam. Jadi Imam Ja'far itu dikenal dengan Aba Abdullah. Yusi wuldahu idza dakhala syahru Ramadan. Fajhadu anfusakum. Fa inna fihi tuqassamul arzaq wa tuktabul ajal wa fihi yuktabu wafdullahi alladhi yafiduna ilaih wa fihi laylatul amal fiha khairun minal amali fi alfi syahr. Ramadan adalah waktu untuk bersungguh-sungguh. Tadi benar beribadah ya, baik itu puasa ataupun tadi membantu orang tua. Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berpesan nih adik-adik kepada anak-anak beliau ketika bulan Ramadan tiba. Bersungguh-sungguhlah kalian dalam beribadah. Tadi siapa yang jawab beribadah? Bagus tuh ya. Banyak-banyak beribadah. Bagus itu. Jadi kita harus bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena kata Imam Ja'far, karena di dalam bulan ini rezeki-rezeki dibagikan, kata Allah. Kata Imam Ja'far. Ajal atau batas umur manusia, hidup dan mati kita ditetapkan. Kita meninggal kapan, meninggal dalam keadaan apa, itu ditetapkan. Dan di dalamnya dituliskan nama-nama tamunya Allah yang akan datang kepadanya. Nah, kita disebut tamunya Allah nih kalau berpuasa. Kalau enggak ya. Kalau kita berpuasa di bulan ini, kita disebut tamunya Allah. Kita ditulis sama Allah sebagai tamunya Allah. Dan di dalamnya juga terdapat satu malam yang amal ibadah pada malam itu lebih baik dari amal ibadah selama 1000 bulan. Ada yang tahu nggak malam itu malam apa? Namanya malam apa nih adik-adik? Tahu nggak malam tersebut disebut malam apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, Masya Allah. Siapa tadi yang menjawab? Namanya boleh tahu? Kean Hazura Ustaz. Kean, oke ya. Jadi malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lail itu artinya malam ya. Jadi itu tadi ya, salah satunya tadi apa? Ditetapkan batas umur. Jadi adik-adik, ada yang tahu Sayyidah Fatimah itu wafat dalam keadaan apa? Ada yang tahu nggak? Baca Quran. Baca Al-Quran. Karena dalam salah satu ungkapan Sayyidah Fatimah itu mencintai, ada 3 yang dicintai oleh Sayyidah Fatimah. Pertama, membaca Al-Quran. Kedua, melihat wajah Rasulullah. Ketiganya, Kak Fendi lupa. Nanti kalau ada yang ingat, kasih tahu ya. Salah satunya adalah membaca Quran. Dan beliau meninggal dalam keadaan membaca Quran. Nah, adik-adik cintanya sama apa nih? Kalau aku cintanya membantu orang tua, Ustaz, atau Kak, meninggal dalam keadaan membantu orang tua. Masya Allah, baik. Ya, jadi sekarang mulai nih adik-adik cari sesuatu yang adik cintai, tapi juga dicintai Allah. Seperti Sayyidah Fatimah, cinta Al-Quran, meninggal dalam keadaan baca Quran. Imam Ali, mencintai sujud, beribadah, meninggalnya dalam keadaan sujud dan ibadah. Semoga adik-adik cintanya puasa nih, meninggal dalam keadaan puasa. Semoga nggak di bulan ini ya, semoga masih panjang umur, kapan gitu ya.
Oke, lanjut. Ada yang nanti mungkin pertanyaan di akhir ya. Untuk pertanyaan mungkin di akhir. Oke, kita lanjut. Masih ingat gak pesan Imam Ja'far tadi tentang Ramadan? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat dulu nggak nih? Ada yang masih ingat gak? Ayo, apa itu tadi pesannya? Ada yang masih ingat gak? Di saya Ustadz, Boleh? Apa itu? dilarang menyebut bulan Ramadan dengan sebutan ini Ramadan, Ramadan datang, Ramadan berakhir, karena Ramadan dihubungkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu salah satu pesan dari Imam Ja'far juga ya. Betul sekali. Itu yang udah awal-awal ya. Oke, bagus ya. Oke, bagus. Ada lagi? Pesan yang barusan tuh. Yang baru anget yang tadi itu. Tadi yang jawab yang tadi tuh yang Masya Allah tuh masih ingat ya. Yang barusan masih hangat, masih ingat gak tuh? Apa tadi pesan? Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kita lihat nih ya. Kita harus bersungguh-sungguh dalam beribadah. Pesan yang pertama, betul. Jadi bahwa kita harus menyebutnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan datang, bulan Ramadan berakhir. Ya, seperti itu. Jadi untuk yang pesan kedua, kita harus bersungguh-sungguh dalam beribadah. Apa? Sungguh-sungguh dalam apa? Dalam ibadah apa saja? Coba. Bukan saja ya. Dalam ibadah apa saja? Kira-kira ada yang tahu? Dalam ibadah apa saja nih? Kita harus bersungguh-sungguh. Yang pertama, ibadah yang wajib kita lakukan. Apa? Sholat. Betul sekali. Sholat. Tadarus Al-Quran. Iya, tadarus juga ya. Tadarus. Oke, yang paling pertama itu apa? Sholat. Sholat 5 waktu itu yang paling pertama ya. Jadi adik-adik puasa nih. Tapi sholatnya enggak. Boleh dong. Harus sholat dulu dong. Sholat 5 waktunya dulu yang wajib. Ya. Kalau adik-adik puasa tapi tidak sholat 5 waktu, maka puasanya tidak berarti. Puasanya tidak berarti di sisi Allah. Jadi adik-adik kalau mau puasa, sholatnya jangan ditinggalkan. Oke, itu yang paling pertama. Sholat 5 waktu. Kemudian barulah puasa di bulan Ramadan. Kemudian tadi ada yang menyebutkan tadarus, Masya Allah. Betul ya? Betul. Tadarusnya rajin, tapi sholatnya malah ditinggalkan. Jadi harus semuanya dilakukan ya. Sholatnya iya, puasanya iya, tadarusnya juga iya. Ya. Sehingga kita akan mendapatkan apa tuh kata Imam Ja'far tadi. Ada yang ingat gak kalau kita bersungguh-sungguh dalam ibadah, kita akan mendapatkan apa? Ada yang ingat? Dalam pesannya tadi? Pesan yang tadi tuh. Coba kita lihat nih. Apa ya, kita akan mendapatkan apa tuh? Kita akan mendapatkan ini kata Imam Ja'far. Kalau kita bersungguh-sungguh beribadah di bulan Ramadan, pertama, Allah menetapkan dan membagikan rezeki kepada hamba-Nya. Rezeki kita ditambah. Adik-adik, rezeki itu bukan tentang uang, bukan tentang harta, tetapi apa? Sehat, panjang umur, menjadi orang baik itu rezeki. Kita menjadi orang baik itu rezeki dari Allah. Ya, jadi rezeki itu bukan tentang uang, bukan tentang harta, bukan tentang makanan, tetapi juga menjadi orang baik, sehat, panjang umur, itu juga rezeki. Kemudian apalagi? Tadi tuh yang kedua, langsung batas umur ya. Jadi meninggalnya dalam keadaan baik, Masya Allah ya. Meninggalnya dalam keadaan sholat, meninggalnya dalam keadaan membantu orang tua, meninggal dalam keadaan baca Quran, meninggal dalam keadaan wudhu, Masya Allah, meninggal dalam keadaan aku mau belajar, ternyata Allah menghendaki diambil usianya dalam keadaan baik. Jadi kita harus banyak-banyak beribadah supaya kita ditetapkan hidup dan matinya itu dalam keadaan yang baik. Kemudian ditulis nama-nama sebagai tamunya Allah. Kita dicintai Allah tuh, ditulis, diingat sama Allah. Adik-adik kalau diingat sama Allah, mau ya, jangan sampai kita dilupakan sama Allah. Kemudian yang keempat, terdapat satu malam qadar. Ya,
pahala Al-Qadar. Nah, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan nih. Bukan pertanyaan ya. Yuk kita belajarnya dalam Al-Quran ya. Coba kita belajar dalam Al-Quran. Ada yang hafal nggak ayat ini? Ada yang hafal ayat ini? Pada hafal ayat dari surah Al-Baqarah ayat 183 ini? Pada hafal semuanya? Hafal. Pada hafal insya Allah ya. Oke ya. Oke, kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Adik-adik perhatikan ya, nanti di akhir ada kuis. Ada pertanyaan. Yang bisa jawab alhamdulillah. Oke. Pertama, untuk Kak Nur Zainab ada waktu berapa menit lagi nih, supaya Mungkin untuk sampai 17.15 atau 17.20 Ustaz. Oke, baik. Masih ada waktu banyak ya. Oke, diartikan dulu ya ini sama Kak Feni ya, dibaca ya. Wahai orang yang beriman, telah ditetapkan bagi kalian untuk berpuasa. Tuh ada ayatnya, jadi wajib berpuasa itu. Untuk kalian yang beriman, insya Allah ini semuanya muslim, jadi wajib berpuasa. Wajib berpuasa. Ya, itu Allah yang memerintahkannya. Bukan mama, bukan bapak, bukan ustadz, bukan guru. Jadi kalau adik-adik berpuasa, itu yang mewajibin puasa bukan mama, bukan bapak, bukan ustadz, tapi Allah. Allah yang memerintahkan kita. Jadi kalau kita nggak puasa, kita harus kalau kita tidak berpuasa, kita harus takut kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah, karena Allah yang memerintahkan. Ya. Kemudian kewajiban Ramadan ini juga dulu wajib bagi orang-orang yang terdahulu, sebagaimana telah ditetapkan juga bagi mereka yang sebelum kita nih. Siapa? Para nabi. Jadi Nabi Adam sampai Nabi Isa wajib puasa. Kalau umatnya wajib gak? Belum. Menurut riwayat bahwa yang diwajibkan ini para nabi, bukan umatnya. Jadi kalau adik-adik berpuasa, adik-adik ini melakukan ibadahnya para nabi. Jadi dulu yang diwajibkan puasa itu masih para nabi. Kalau sekarang di zaman Nabi Muhammad dan setelah Nabi Muhammad, kita yang diwajibkan. Jadi adik-adik beruntung melakukan ibadahnya para nabi. Makanya pahalanya besar ya. Nah Ramadan ini, ini tema kita nih adik-adik, sekolah untuk meraih takwa. Jadi kenapa sih kita harus puasa? Agar kalian bertakwa. Adik-adik, ada yang tahu nggak apa itu arti takwa? Ada yang tahu apa itu arti takwa? Ada yang tahu nggak ya? Tuh, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ada yang tahu apa itu arti takwa? Tahu nggak apa itu arti takwa? Nggak ada yang tahu? Oke, ini dia ya. Jadi takwa itu artinya menjaga perbuatan dan menjaga hati. Takwa itu artinya menjaga perbuatan dan hati. Takwa itu menjauhi larangan Allah, melakukan perintah-perintah Allah. Itu takwa ya. Takwa itu ada dua, ada takwa badan atau ada takwa hati. Takwa badan artinya kita menjaga perbuatan kita. Kita melihat yang baik, kita tidak melihat yang buruk. Kalau ada hal buruk, ditutup matanya. Kita mendengar yang baik. Kalau ada yang lagi gosip, ditutup telinganya. Aku tidak mau dengar gosip. Kayak gitu ya. Kita berbicara yang baik. Kalau kita tidak bisa berbicara yang baik, kita diam saja. Aku hanya berbicara yang baik. Nah biasanya kita belajar ini dari ayah dan ibu. Kalau ya kan ayah dan ibu kita mengajarkan kan, ayah sholat. Nah itu ayah dan ibu kita itu ngasih tahu bahwa itu kewajiban dari Allah. Ayo sholat. Nah, kita biasanya belajar ini dari awal-awal dari ibu dan ayah. Ini disebut takwa badan. Kita sholat,
Mungkin kita awal-awal sholat karena ibu dan ayah kita. Aku sholat karena ibu dan ayah aku ngasih tahu aku harus sholat. Aku sholat, udah zuhur sholat. Gak apa-apa, itu baik ya. Nah itu takwa badan. Kata ibu dan ayah kita, ayo puasa. Kita melakukan puasa. Jangan berkata buruk, berkatanya yang baik. Nah itu kita belajar dari ayah ibu kita. Kata Imam Ja'far gini loh. Nah kalau takwa badan, karena kita tahu aturan, kita tahunya dari ibu dan ayah kita. Kalau takwa hati, kita benar-benar merasa dekat dengan Allah. Ada udah yang ngerasain nggak nih? Aku sholat karena aku mencintai Allah. Nah, berarti itu namanya takwa hati. Aku berpuasa bukan karena aku ingin kuat, bukan karena aku ingin sehat, bukan karena aku nanti bisa dibeliin baju sama ibu aku. Tapi aku puasa karena aku ingin dicintai Allah. Aku puasa bukan karena aku ingin dibilang hebat sama ibu dan ayah aku. Aku puasa karena aku ingin dicintai Allah. Nah itu berarti sudah takwa hati. Takwanya sudah di dalam sini. Ya, itu takwa hati seperti itu ya. Oke, itu arti takwa adik-adik. Jadi apa itu arti takwa? Ada yang tahu? Apa itu arti takwa? Ada yang masih ingat nggak? Apa itu takwa? Ayo. Jalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Oke, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Selain itu, tadi takwa ada 2. Masih ingat nggak? 1 apa, 2 apa? 1. Pertama, takwa badan. Yang kedua? Yang kedua, takwa hati. Oke, takwa badan, takwa hati. Mungkin untuk apa itu takwa badan bisa di quiz nanti ya. Itu nanti dari ini nih, dari panitia nanti bisa di ini juga ya. Apa itu puasa? Ada yang tahu nggak? Adik-adik apa itu puasa? Apa ya itu puasa? Ada yang tahu apa itu puasa? Artinya? Puasa menahan diri dari hawa nafsu. Dari sebelum fajar Sampai tenggelam matahari. Masya Allah, puasa itu menahan lapar dan haus hawa nafsu ya. Ngelihat es krim, aduh haus, tapi aku puasa. Nanti dia maghrib aja. Betul sekali ya. Jadi menahan lapar dan haus, jadi nggak makan dan minum tuh puasa. Tapi dulu Sayyidah Maryam puasa tidak berbicara loh. Jadi diam. Tapi bukan berarti bisu ya. Jadi puasa itu tadi yang pertama nahan lapar dan haus ya. Betul. Tapi ada juga tuh puasa Sayyidah Maryam, puasa tidak berbicara. Ya, hanya menahan lapar dan haus. Ada nih kata Rasulullah dalam hadisnya. Ada yang mau baca hadis nggak nih? Ada yang mau baca hadis? Nggak perlu pakai bismillah ya, nggak perlu pakai tajwid juga. Nih, ada hadisnya nih. Ada yang mau baca dulu nih? Ada yang mau baca? Adik-adik? Ada yang mau baca nih hadis yang ini? Kalau tidak ada juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang mau nggak apa-apa. Tawarin dulu, takutnya ada yang mau. Hitung sampai 5, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak apa-apa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Jadi kata Rasulullah nih, kan tadi ada adik yang jawab tuh, puasa itu menahan hawa nafsu ya, atau lapar dan haus dari fajar sampai maghrib. Berarti nahan lapar dan haus ya, tidak makan dan tidak minum. Kata Rasulullah, banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali cuma lapar aja. Dan banyak orang yang sholat malam namun tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya kecuali rasa ngantuk. Tahajud ya. Apa sih artinya? Aku puasa tapi aku nggak dapat apa-apa, berarti nggak dapat pahalanya. Kata Rasulullah. Siapa? Kenapa ya? Nah, ada poin 1. Puasa itu bagaimana kita dapat menahan nafsu kita dari makan makanan yang kita sukai. Saat berbuka puasa kita memakan makanan yang secukupnya, ya kan? Jadi kalau berbuka itu bukan aku buka puasanya
pengen ayam bakar, kemudian apalagi sop iga, apalagi buah-buahannya pengen 3 jenis, aku pengen jus, pengen kue tar, itu namanya balas dendam ya. Jadi kita harus menahan dari hal-hal yang kita sukai. Kalau kita belajar dari Imam Ali, Imam Hasan, Said Fatimah, Imam Hussein, masih ingat ya kisahnya ya adik-adik ya, itu puasa nazar ya. Imam Hasan Imam Hussein sakit, kemudian Rasulullah datang kepada Imam Ali dan Imam Sayyidah Fatimah, bernazarlah dan kemudian meminta kepada Allah agar sehat. Imam Hasan dan Imam Hussein sehat, hanya berpuasa. Imam Ali dan Sayyidah Fatimah puasa, Imam Hasan Imam Hussein juga ikut puasa. Di hari pertama puasa datang orang miskin. Pas mau buka rotinya cuma sedikit saja dan air minum, ada datang tok. Kemudian kata Sayyidah Fatimah, wahai Ali, bukakan pintu, diberikanlah roti tersebut. Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan dan Imam Hussein hanya membuka dengan air putih. Begitu sampai sehari yang ketiga. Jadi kalau kita belajar dari Ahlul Bait, berbuka itu secukupnya. Bahkan sesuatu yang kita sukai dikasih kepada orang lain. Jadi adik-adik nih, kalau ada contoh, kita lagi mau buka nih, makan ayam bakar contoh, atau lagi mau minum es buah ya, sop buah, tiba-tiba ada yang ketok pintu, ada orang fakir miskin, aku lapar, mau ngasih nggak ya? Kalau kita belajar dari Ahlul Bait, nah lebih baik kita memberinya ya. Oke. Yang pertama itu ya, kemudian yang kedua diwajibkan ya, kaum muslimin berpuasa itu bukan hanya nahan lapar dan haus, tapi juga apa? Mengetahui pedihnya rasa laparnya kaum fakir miskin. Jadi orang-orang yang di jalan itu, contoh ada dia mungkin pernah melihat ada orang-orang yang di jalan ya, yang di jalan yang kayak gini. Nah, kita kalau punya makanan atau kita punya uang berapa ribu kita kasih. Masya Allah. Kita ketika puasa, aduh aku lapar nih, aku ingat ada orang yang di jalan sana mungkin mereka tidak makan. Ini kata Ahlul Bait bahwa kita puasa itu supaya kita bisa merasakan lapar dan hausnya mereka, orang-orang yang tidak bisa makan sepanjang tahun di jalanan. Seperti itu ya. Lanjut, apalagi nih maknanya? Ada orang yang berpuasa tapi tidak puasa. Puasa Ramadan dilakukan harus karena Allah. Bukan karena, yes, aku nanti dibeliin baju, aku nanti dibilang hebat. Jadi puasanya karena Allah. Aku cinta sama Allah, aku pengen dicintai Allah, aku puasa. Nah itu baru nanti dapat pahala puasanya. Kemudian nomor 4, apa? Menjauhi hal-hal yang maksiat. Seperti apa? Ngomongin orang. Kemudian ketika kita diejek, kita tidak dendam. Kita berkata baik. Ya. Kemudian kita melihat hal-hal yang baik. Kalau kita sering nonton YouTube kan suka ada iklan tuh, kan nggak boleh dilihat tuh, kan ada aurat yang nggak boleh dilihat. Nah, lebih baik kita melihatnya Al-Quran. Masya Allah, tadi ada yang baca tadarus Ustadz, katanya baca Quran. Habis sholat zuhur, baca Qurannya ya semampunya. Aku bacanya 2 baris aja nggak apa-apa, 1 ayat aja nggak apa-apa, yang penting rutin selesai sholat. Kalau adik-adik baca Al-Quran nih, selesai sholat zuhur 1 ayat, berarti kalau dalam sehari ada berapa sholat? Nih dicek nih, dalam sehari ada berapa 5 waktu, kesebut lagi, dalam 1 hari ada berapa sholat jumlahnya? 5, sebutkan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Oke. Lulus ya jadi seorang muslim. Oke, berarti sholat. Iya, jadi betul ya. Jadi apa tadi? Nah, berarti kalau contoh dari subuh udah baca 1 ayat, berarti sehari udah baca 5 ayat. Kalau 30 hari, 5 kali 3, 15, 150 ayat. Kalau kita baca 1 ayat setelah sholat ya, bayangkan kalau 1 surat atau 30 ayat. Masya Allah. Oke, itu adik-adik. Nah, jadi puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi apa? Ada yang masih ingat? Tapi apa? Ayo, ada yang masih ingat gak?
Tapi apa? Puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi yang tahu? Yang tahu nih? Gak apa-apa kalau lupa. Ini. Jadi harus Aku, Kak, menjaga. Oh, oke. Ada yang tahu itu apa itu? Apa? yang pertama itu menahan nafsu dari makanan yang kita sukai. Terus Oke, yang lanjut. kedua merasakan fakir miskin saat lapar. Yang ketiga karena puasa itu karena Allah dan mendekatkan diri pada Allah. Yang keempat itu menjauhi hal-hal maksiat. Betul sekali. Lulus nih yang tadi. Oke. Oke, lanjut ya itu kalau ujian nilainya 100. Ya. Sering dapat nilai 100 ya. Oke. Lanjut. Maka semua insya Allah pada bisa. Ini ya tadi diwakilkan oleh Malika Zahra. Pertama betul tadi harus menjaga diri kita dari hal-hal maksiat, adik-adik ya. Adik-adik tahulah insya Allah hal-hal maksiat ya. Tidak mendengarkan perkataan ibu dan ayah juga itu kita berbuat, itu kita melanggar perintah Allah ya. Karena kata Allah, dengarkan kata-kata ibu dan ayah atau kata-kata dari imam dan rasul. Nah kita berarti harus melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan rasulnya. Salah satunya apa? Yaitu tadi mendengarkan perkataan orang tua. Apalagi sholat. Kalau maksiat itu apa aja sih? Yaitu tadi melihat hal yang tidak boleh dilihat. Mendengar gosip gak boleh. Gibah. Ngomongin orang. Dia mah tadi kayak gitu tahu. Ya aku tadi lihat ada orang tidak puasa tahu. Nah itu gak boleh. Apa orang lain tidak puasa. Yang penting kita puasa. Kita doain. Tapi dia muslim. Kita doain semoga dia nanti mau puasa. Seperti itu ya. Lanjut. Sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Oke, jadi kalau kita berpuasa, menahan lapar dan haus, menjauhi hal-hal maksiat, apa tadi hasilnya adik-adik? Menjadi orang yang bertakwa. Ada yang masih ingat? Kalau kita jadi orang bertakwa itu berarti artinya apa? Apa sih? Aku orang yang bertakwa atau nggak artinya aku orang yang bertakwa apa? Ada yang tahu? Aku menjadi orang yang bertakwa. Kalau aku muslim, aku sholat. Aku mukmin, aku beriman kepada Allah. Kalau aku bertakwa, ada yang tahu? Menghindari atau tidak melakukan larangan yang dilarang Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Oke, betul sekali. Jadi, aku adalah orang yang bertakwa. Itu maksudnya aku adalah orang yang menjauhi hal-hal yang dilarang Allah dan melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah. Sehingga aku menjadi orang yang muslim yang baik. Emang ada muslim yang tidak baik? Ada. Mereka yang tidak puasa, mereka yang suka ghibah, mereka yang tidak sholat, itu bukan muslim yang baik. Ya, siapa muslim yang terbaik? Ada yang tahu nggak, adik? Muslim yang terbaik? Yang paling bertakwa. Iya, yang paling bertakwa siapa? Contohnya siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Jadi kalau ditanya sama guru di sekolah, siapa muslim terbaik? Nabi Muhammad. Nomor pertama Nabi Muhammad. Dan Ahlul Bait dan keluarganya. Imam Ali, Sayyidah Fatimah, Imam Hasan, Imam Husain, dan keturunannya sampai Imam Mahdi. Ya, adik-adik, siapa sih yang wajib puasa? Kan tadi dikatakan wajib puasa nih. Yuk tebak, yuk siapa yang wajib puasa? Seluruh umat muslim. Seluruh umat muslim? Yakin? Kalau usianya 4 tahun, wajib puasa nggak? Tidak. Oke, siapa sih yang wajib puasa? Nih untuk ibu-ibu, bapak-bapak juga ya, supaya tidak memaksa adik-adiknya berpuasa kalau tidak kuat. Seperti itu ya, kalau belum wajib ya, ini masih belajar. Yang wajib itu sekarang adik-adik pelajari adalah sholat. Ya, kalau sholatnya udah mantap, baru adik-adik belajar untuk puasa. Ya, seperti itu ya. Karena jangan sampai adik-adik puasa tapi sholatnya tidak. Contoh. Udah maghrib nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adik-adik malah, aku makan. Ayo sholat, nggak mau, aku mau makan, aku mau buka.
Yang wajib duluan itu sholat, bukan buka puasa. Nah, makanya adik-adik harus membiasakan sholat dulu, baru puasa. Siapa yang wajib puasa? Pertama, siapa yang tidak wajib puasa? Siapa yang tidak wajib puasa? Non-muslim. Non-muslim tidak wajib puasa ya. Berarti yang wajib puasa itu muslim. Betul ya. Sorry. Yang kedua, siapa yang tidak wajib puasa? Anak kecil. Anak kecil itu belum wajib. Yang belum balik. Yang usianya masih 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9. Kalau perempuan, ini beda ya. Nah, di sini ada yang perempuan. Nah, yang perempuan nanti kalau udah usia 9 tahun wajib ya. 9 tahun, 10 tahun itu wajib ya. Kalau nanti sudah haid itu wajib yang perempuan. Yang untuk laki-laki, aku wajibnya kapan sih? Ada yang masih usianya 7, yang laki-laki nih, 8, 9, 10, belum wajib. Ya. Tapi yang kalau udah ada tanda-tanda balik, nanti bisa ditanya ke ibu-ibunya ya, ke ibu, ke ayah. Ada tanda-tanda baliknya ya. Apa sih tanda-tanda balik? Contoh, sudah apa? Mimpi basah. Seperti itu. Ada tanda-tanda apa? Ada tanda-tanda balik, bisa ditanyakan ke ibu dan ayah ya. Ibu, ayah, apa sih tanda-tanda balik? Itu bisa ditanyakan ke ibu dan ayah ya. Jadi kalau adik-adik belum balik, belum wajib. Jadi kalau adik-adik asarnya lapar dan sakit, gak apa-apa buka. Karena kan belum wajib. Seperti itu ya. Karena yang puasa wajib di bulan Ramadan itu yang wajib. Seperti itu. Nomor 3, yang gak wajib itu apa sih? Orang dewasa yang sakit parah. Tuh adik-adik. Kalau Kak Afendi nih, sakit parah, kata dokter harus minum obat. Kalau enggak nanti bisa sakit parah, bisa meninggal. Ya Kak Afendi harus buka puasanya. Harus minum obat. Orang dewasa aja kalau sakit parah nggak boleh puasa. Haram hukumnya. Apalagi adik-adik yang masih belajar. Kalau nggak kuat, tidak apa-apa, tidak dipaksakan ya. Seperti itu ya. Oke, paham ya. Tapi kalau adik-adik kuat dan adik-adik yang mau untuk berpuasa ya tidak apa-apa. Belajar ya. Nomor 4. Seorang musafir. Jadi adik-adik kalau mau bepergian, hati-hati ya. Kalau contoh nih bepergian dari Jakarta ke mana? Ke Bandung. Selama 1 hari aja. Berarti adik-adik dianggap musafir. Batal puasanya. Atau aku mau tinggal di Bandung selama 2 hari. Padahal adik-adik orang Jakarta. Maka tidak puasa. Nanti bisa ditanyakan ke ustadz-ustadz juga ya. Terkait hukum-hukum musafir. Kemudian nomor 5. Siapa sih yang nggak wajib puasa? Orang yang pingsan berhari-hari atau orang yang koma ya. Seperti itu ya. Jadi yang wajib puasa tadi siapa? Muslim. Kemudian juga apa? Yang sudah balik. Bukan anak kecil. Bayi, nggak wajib dong. Kan? Kalau adik-adik yang masih usianya 6 tahun nggak wajib dong. Tapi belajar. Kalau sakit apalagi? Nggak wajib ya. Lanjut. Hikmah puasa. Itu kita ada waktu nih sekitar 6 menit lagi ya. Ada hikmah puasa. Ini terakhir ya. Ada hikmah puasa nih adik-adik nih untuk memotivasi dari Imam Ja'far. Ruya anil Imam Ja'far. Ya, Muhammad As-Sadiq alaihissalam. Annahu qala idza sumta falyasum sam'uk wa basaruk minal haram wal qadim. Ya. Jadi adik-adik, jika adik-adik kata Imam Ja'far nih, jika engkau berpuasa, maka hendaklah pendengaranmu dan penglihatanmu juga berpuasa. Tuh, yang Kak Afendi tadi sampaikan, bukan menurut Kak Afendi, tapi menurut Imam Ja'far dari Al-Kafi, jilid 4, ya, hadis 87. Jadi, adik-adik kalau berpuasa itu harus menjaga penglihatannya, nggak boleh lihat yang haram, harus juga menjaga penglihatannya, pendengarannya dari hal-hal yang haram dan buruk. Seperti itu ya. Oke, itu mungkinnya ini masih banyak sebenarnya adik-adik. Nah, ini ada satu mungkin ya. Tuh, mungkin Kak ini langsung baca artinya aja ya. Ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umatku telah diberi pada bulan Ramadan 5 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun. Nah, ini buat motivasi nih supaya adik-adik nanti mau belajar puasa. Bau mulutnya
Tapi adik-adik kalau nanti sahur, jangan lupa jadi bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada aroma kasturi. Mungkin aroma parfum adik-adik. Para malaikat memohonkan ampun hingga ia berbuka. Dan pada bulan itu setan-setan yang durhaka dibelenggu. Tapi bukan berarti ya adik-adik tidak ada godaannya ya. Maksudnya lebih ke rahmat Allah itu diturunkan. Karena kalau di bulan Ramadan itu kan bukan berarti setan-setan itu dibelenggu banget, bukan berarti ya. Artinya apa sih maksudnya? Adik-adik itu kan puasa. Kan kata Imam Ja'far harus jangan lihat yang haram, dengar yang baik. Artinya di bulan Ramadan adik-adik lebih banyak melakukan hal yang baik. Baca Quran, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak bantu orang tua, katanya tadi kan. Sehingga mereka tidak dapat mencapai apa yang biasa mereka capai biasanya ya para setan ini ya. Oke, lanjut ya kita ini mah waktunya juga sudah tidak akan lagi ya. Ini mah insya Allah nanti aja ya tentang Al-Qadar mah ya. Oke, kita lanjut mungkin ke sesi pertanyaan nih. Sebelum nanti dari panitia juga ada ya. Nih, katanya ada pertanyaan kecil-kecilan nih. Siapa yang bisa jawab nomor 1 arti dari Ramadan? Oke, boleh, silakan boleh. Apa arti Ramadan? Panas, sangat panas atau terik? Ada lagi nggak yang mau jawab selain tadi tuh? Saya, selain panas dan terik. Iya, apa? Ayo. Rahul, apa itu? Rahul kayaknya, apa itu? Selain panas dan terik, apa itu arti Ramadan? Ramadan itu artinya sangat terik. Panas dan terik. Oke, kita lihat ya. Apakah betul? 1, 2, 3. Oh, apa itu? Ramadan berarti panas, karena ditetapkan penamaannya saat panas terik. Ramadan juga adalah salah satu nama Allah. Betul. Tadi Anda jawab panas terik. Akan lebih lengkap lagi kalau Ramadan itu juga disebut sebagai salah satu nama Allah. Nomor 2, siapa saja yang wajib puasa? Yang sudah balik. Yang sudah balik. Ada lagi syaratnya? Orang Muslim. Muslim. Kalau udah balik tapi nggak Muslim? Berakal sehat. Berakal sehat itu balik. Sudah memenuhi, mana ya? Apa? Muslim yang sudah memenuhi kriteria mualaf. Oh, Masya Allah, mukalaf ya maksudnya. Mukalaf sudah memenuhi kriteria mukalaf. Iya, tuh. Masya Allah tuh tahu mukalaf ya. Mukalaf itu yang itu tadi ya, yang sudah biasanya ada taklif ya. Ada kewajiban, berarti udah balik gitu. Kalau Muslim balik, tapi mohon maaf gila. Ada dia tahu orang gila ya, mohon maaf ya, ada ya. Gila, wajib puasanya ya. Seperti itu, sholat yang wajib. Oke, siapa saja yang wajib puasa? Kita klik. Orang-orang Muslim, akil, balik, dan sehat. Tuh ada yang lupa deh. Meskipun balik Muslim, tapi kalau nggak sehat, ya nggak wajib dong. Ya, sakit. Nggak wajib ya, berarti sehat. Lihat tadi Pak 1, nggak apa-apa. Nomor 3. Ayo, nomor 3 nih. Bila tidak niat puasa. Oh, ini di luar yang tadi dibahas. Bila tidak niat puasa. Puasanya batal. Puasanya sah nggak? Puasanya batal. Nggak sah. Puasanya nggak sah. Maka tidak sah puasanya. Sehingga setiap hari harus niat puasa adik-adik ya. Harus niat puasanya. Kan adik-adik niat nih ya. Harus niat puasa ya. Setelah sahur niat. Aku berpuasa ya. Nama itu semoga atau ada tuh bacaan-bacanya. Oke, lanjut nomor 4. Puasa Ramadan sebelum Rasulullah dulu diwajibkan untuk siapa? Ada yang tahu? Nabi terdahulu. Untuk siapa? Nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Nabi Isa. Sebelum Nabi Muhammad berarti Nabi Isa. Oke, betul jawabannya. Sebelum Rasulullah puasa Ramadan hanya diwajibkan atas para nabi. Nomor 5, apa tujuan dari diwajibkannya puasa di bulan Ramadan? Ada yang tahu apa tujuannya?
Ayo, ada yang tahu? Saya. Aku. Agar meningkatkan ketakwaan. Meningkatkan ketakwaan. Ada lagi? Melatih pengendalian diri. Oh, Masya Allah, melatih pengendalian diri ya. Pengendalian diri, kok diri ya? Melatih pengendalian diri, betul. Jadi makan secukupnya. Ada lagi? Merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir miskin. Insya Allah dirasakan oleh orang-orang fakir miskin. Betul, ada lagi? Ada lagi? Jauhi hal maksiat. Jauhi hal maksiat. Banyak tuh, Masya Allah ya. Sudah coba lihatnya. Survei membuktikan Allah menciptakan puasa bagi kaum mukmin agar meraih ketakwaan. Jadi yang adik-adik sebutkan tadi itu benar. Yang adik-adik sebutkan itu tadi benar, nggak salah. Jadi orang yang bertakwa itu menjauhi kemaksiatan, ingat kepada orang, empati, itu semua akhlak ahlul bait. Jadi kenapa adik-adik diwajibkan puasa? Agar adik-adik seperti yang dilakukan oleh Rasul dan ahlul bait, menjadi orang yang bertakwa, menjauhi kemaksiatan, melakukan ibadah, apalagi empati kepada orang, peduli kepada orang, merasakan rasa laparnya orang lain, dan tadi juga ada yang disebutkan tadi mengendalikan diri, dan itu semua yang ada pada diri Rasulullah dan ahlul bait. Ya, oke, itu saja mungkin ya, selesai adik-adik ya. Oke, selesai. Kami serahkan kepada panitia. Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khairan khasiran. Bagi kami ucapkan kepada Ustadz Afendi Cahya atas materi yang sangat inspiratif dan penuh hikmah. Nah, selanjutnya bagi adik-adik atau ayah bunda yang ingin bertanya, silakan dapat mengangkat tangan melalui fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar, di kolom chat. Maksimal 3 penanya ya, teman-teman. Mungkin yang mau bertanya boleh open mic dan open kameranya juga. Zuhur karena ketiduran. Oke. Oke, ini hukum-hukum sebenarnya ya. Jadi nanti bisa adik-adik tanyakan lagi ke Ustadz juga ya. Tapi yang tahu pernah belajar juga dari Ustadz bahwa kalau tidak sengaja ya tidak apa-apa. Itu kalau tidak sengaja ya. Kalau bisa, tapi pas ingat, contoh nih, air hujan terminum. Pas ingat, tapi kan pasti adik-adik sadar gitu kan, lupa itu kalau biasanya kalau kita minum sih, lupa minum, aku puasa, nah itu yang udah keminum ya udah, tapi yang masih ada ya dikeluarkan. Kalau lagi hujan tiba-tiba nggak pakai payung gitu ya, kehujanan terus keminum gitu ya, kalau bisa adik-adik pakai payung ya kalau lagi hujan-hujanan ya. Terus juga kalau keminum ya tidak batal puasanya ya. Tapi adik-adik kalau langsung sadar, langsung coba ditutup juga. Nah, nanti untuk menghindari itu kalau lagi hujan ditutup aja mulutnya supaya tidak masuk ke mulut. Kalau qadha ya boleh ya. Kalau contoh aku ketiduran boleh qadha zuhur. Kalau contoh bangunnya kapan tuh? Kalau bangunnya maghrib berarti udah qadha. Tapi kalau bangunnya masih jam 2, jam 3 ya jadi masih bisa sholat, bukan qadha ya. Masih bisa sholat zuhur seperti itu ya. Kemudian kalau depresi enggak ya. Kalau depresi itu berarti jangan banyak pikiran ya, baca Quran supaya tidak depresi ya. Seperti itu. Kalau depresi adik-adiknya baca istighfar ya. Yang tidak wajib itu bagi yang sakitnya sakit sakit parah, seperti contoh demam yang kemudian menyebabkan bahaya untuk nyawa. Sakit seperti demam tapi masih kuat untuk puasa. Kalau demam harus konsultasi ke dokter. Kalau biasanya dianjurkan konsultasi ke dokter ya. Kalau Kakak Fendi itu konsultasi ke dokter. Kalau nanti ternyata demamnya itu panas banget, tensinya sampai menyebabkan panas, ditensi panas banget, terus juga berbahaya, dan kata dokter harus minum obat, ya
suka minum, makan, minum obat. Seperti itu. Itu yang dulu Kak Afendi coba tanyakan juga ke dokter, plus ditanyakan ke Ustadz. Seperti itu. Itu ya. Itu yang pengalaman dari Kak Afendi juga. Itu mungkin terjawab semua ya. Secara keseluruhan seperti itu. Baik. Nah, itu mungkin kurang lebihnya. Nanti bisa adik-adik juga konfirmasi lagi ya ke Ustadz ya yang adik kenal. Oke? Terima kasih Ustadz. Boleh kembali dinyalakan lagi ya kameranya, dan jangan lupa juga untuk mengisi link daftar absen ya, ada di kolom chat. Dibuka ya semua teman-teman. Baik, 1, 2, 3. Lagi ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih semua. Sama-sama. Baik. Mungkin ada kita sebelum mengakhiri kelas ini, kita doa terlebih dahulu untuk penutupan bareng-bareng. Oke, kita akan ada doa. Kita doa faraj ya. Kita baca doa faraj. Ya. Oke, adik-adik mari kita membaca doa faraj. Semoga apa yang kita lakukan tentunya sebagai bentuk penantian kita kepada Imam Muhammad Al-Mahdi Ajalullah Farajahus Syarif. Oke, kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli walikal hajjati ibnil Hasan. Salawatuka alaihi wa ala abaihi في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتئه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Syukran Ustadz. Mungkin untuk sebagai penutup dari Ustadz juga ada pesan-pesan terakhir atau penutup terakhir Ustadz. Oke, pesan-pesan dari saya mungkin adik-adik semangat terus berpuasanya. Semoga yang tadi disampaikan mungkin adik-adik ada yang 60%, ada yang 80%, syukur-syukur 100%. Tapi tidak hanya hafal, tetapi juga adik-adik renungkan ke dalam hati ya. Semoga kita semua juga bisa mendapatkan ketakwaan dan bisa menjadi pribadi seperti yang dicontohkan oleh Rasul dan Ahlul Bait. Kita puasa agar menjadi orang yang bertakwa. Semangat selalu ya adik-adik. Itu saja mungkin kalau dari Kak Afendi. Semoga yang kita pelajari juga diridhoi oleh Allah dan diridhoi juga oleh Imam Mahdi Al-Muntadhar. Syukran Ustadz. Masya Allah, semoga ilmu yang telah kita pelajari sore hari ini menjadi bekal bagi adik-adik untuk menjalani Ramadan dengan lebih semangat dan penuh kesadaran. Semoga kita semua mampu menjadikan Ramadan sebagai momen perubahan diri, menjadi lebih sadar, lebih rajin ibadah, lebih hormat kepada orang tua, dan lebih peduli kepada sesama. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti kelas Ramadan for Kids and Teens yang diselenggarakan oleh Divisi Pendidikan Dana Mustadafin. Saya Raden Nurul Zainab selaku MC, mohon maaf apabila dalam memandu acara terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.